Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di video saya yang sebelumnya, saya membahas beberapa keunggulan Vario 160 jika dibandingkan dengan Yamaha Aerox. Di video tersebut saya menyampaikan jika nanti sudah ada kesempatan, saya akan membahas sebaliknya, yaitu keunggulan Yamaha Aerox jika dibandingkan dengan Vario. Jadi sekarang di depan saya sudah ada Yamaha Aerox versi standar warna merah hitam terbaru 2022. Oke, langsung saja sekarang kita bahas beberapa keunggulan Yamaha Aerox 155 jika dibandingkan dengan Vario 160. I just realized I've built walls a mile high to protect my heart. But now I'm all alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been so scared that I'd unravel. Brick by brick, I built these walls. Now I know that I am strong. Just watch me tear them down. Oke, keunggulan yang pertama dari Yamaha Aerox 155 menurut saya dari segi desainnya. Jadi desainnya ini tidak bisa diragukan, sangat sporty dan sangat agresif kawan-kawan. Desainnya anak muda banget, racing look ya tampilannya. Nah sebenarnya dari segi desain Aerox ini memang sejauh ini belum ada saingan. Namun kenyataannya banyak sekali yang menyaing-nyaingkan atau membanding-bandingkan antara Aerox dengan Vario. Padahal dari segi desain atau dari segi konsep tentunya sudah beda. Aerox ini berjalan sendiri, belum ada saingannya hingga tahun 2022. Jadi jika kawan-kawan membandingkan antara Aerox dengan Vario, tentunya dari segi desain Aerox ini lebih unggul jika dibandingkan dengan desain Vario 160. Kita bisa melihat dari bagian depan hingga ke bagian tengah kemudian ke belakang, bisa dibilang desainnya ini perfect menurut saya, hampir sempurna. Kelebihan yang selanjutnya dari Yamaha Aerox 155 jika dibandingkan dengan Vario. Jadi selain tampilan speedometernya terlihat lebih sporty, jadi seperti yang kita tahu ya, untuk Vario sendiri speedometernya kan kecil memanjang. Sedangkan di Aerox dia tampilannya lebih besar, jadi kita dapat lebih mudah untuk melihat atau mengontrol beberapa menunya. Jadi tampilannya lebih sporty di bagian speedometer, dan motor ini dibekali dengan fitur Y Connected. Ini dia kawan-kawan, Yamaha Motorcycle Connected, yang berfungsi untuk menghubungkan smartphone kalian atau HP kalian ke motor ini. Dan sejauh ini fitur Y Connected hanya tersedia di Matic Yamaha, yang tentunya tidak ada di Vario 160. Jadi itu keunggulan yang selanjutnya dari Yamaha Aerox. Ada fitur Y Connected sedangkan Vario tidak ada. Kelebihan yang selanjutnya dari Yamaha Aerox ini jika dibandingkan dengan Vario. Jadi seperti yang kita tahu, biasanya untuk motor-motor Honda, posisi tombol kontrol atau tombol menu speedometernya itu berada di bagian bawah speedometer. Biasanya di bagian kanan dan kiri. Ada dua tombol. Sedangkan untuk Yamaha sendiri berbeda, salah satunya Yamaha Aerox ini. Jadi untuk posisi tombol menunya berada di bagian stang sebelah kiri. Ini dia kawan-kawan. Jadi dia modelnya seperti lampu pas atau dimmer, yang tentunya untuk penggunaannya lebih simpel dan lebih praktis. Jadi biasanya untuk di Honda sendiri ketika kita mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya, mau nggak mau kita harus berhenti terlebih dahulu, kemudian kita pencet-pencet karena posisinya berada di bawah speedometer. Sedangkan untuk Yamaha Aerox sendiri, karena dia posisinya berada di stang sebelah kiri dan penggunaannya lebih simpel, tentunya ketika kalian mengubah-ubah menunya tidak perlu berhenti, tetap bisa dilakukan walaupun kalian dalam keadaan berkendara sekalipun. Itu sih salah satu keunggulan juga dari Yamaha Aerox 155 ini jika dibandingkan dengan Vario 160. Keunggulan yang selanjutnya dari Yamaha Aerox 155 ini jika dibandingkan dengan Vario yaitu di bagian tangkinya. Jadi walaupun kapasitasnya sama, jadi untuk Vario 160 maupun Aerox ini kapasitas tangkinya sama-sama 5,5 liter. Namun Aerox ini menang posisinya kawan-kawan, karena posisinya berada di bagian depan. Jadi ketika kita mengisi bahan bakar tidak perlu repot-repot membuka jok ya. Untuk Vario sendiri ketika kita mengisi bahan bakar kan harus buka jok karena tangkinya ada di dalam jok. Sedangkan untuk Aerox ini tidak perlu buka jok, bisa langsung isi dari bagian depan. Namun satu catatannya kawan-kawan, walaupun tangkinya berada di depan, usahakan tetap turun. Jadi bukan berarti tangkinya di depan ketika kita mengisi bahan bakar kita tetap berada di motornya, tidak.
tetap kalian harus turun demi keamanan. Soalnya ketika terjadi kecelakaan, contohnya di pom bensin terbakar atau bagaimana, ketika kita turun tentunya lebih aman. Namun ketika kita dalam keadaan berkendara, ngisi bahan bakar, ketika ada kebakaran, itu menurut saya sangat bahaya. Bisa langsung nyamber ke kalian. Jadi itu salah satu keunggulan juga dari Yamaha Aerox 155 ini jika dibandingkan dengan Vario 160 di bagian tangkinya. Keunggulan yang selanjutnya dari Yamaha Aerox 155 jika dibandingkan dengan Vario 160. Jadi selain dia bodinya lebih besar, tentunya di bagian jok juga menyesuaikan ukuran bodinya yang gambot. Jadi joknya sendiri ukurannya tentunya lebih lebar jika dibandingkan dengan jok Vario 160. Selain itu, bahan yang digunakan juga lebih empuk kawan-kawan. Kalian bisa compare atau bandingkan antara jok Aerox dan jok Vario 160. Karena memang rata-rata produk Yamaha itu joknya empuk-empuk ya, jika dibandingkan dengan produknya Honda. Nggak tahu kenapa tuh. Selain itu juga di bagian bagasi, Aerox ini kapasitasnya lebih lebar, jadi dapat menampung sebanyak 25 liter, sedangkan di Vario 160 hanya 18 liter. Seperti yang kita tahu, karena Vario sendiri posisi bagasinya dia menjadi satu dengan tangkinya ya, berada di balik jok. Sedangkan untuk Aerox dia tangkinya di depan, jadi untuk bagasinya sendiri lebih terfokus, jadi full ya. Dan untuk bagasinya sendiri bisa masuk helm full face kawan-kawan di Yamaha Aerox 155. Sedangkan di Vario tidak bisa. Di Vario helm half face pun dengan ukuran yang cukup besar, beberapa jenis helm itu tidak masuk. Sedangkan di Aerox helm full face, helm half face dengan ukuran yang besar tetap bisa masuk. Jadi buat kalian yang biasa bawa helm bagus ya, full face, seumpama di parkiran mall atau parkiran manapun tidak perlu khawatir karena helm kalian bisa dimasukkan ke bagasinya. Itu salah satu keunggulan juga dari Yamaha Aerox 155 jika dibandingkan dengan Vario 160. Keunggulan yang selanjutnya dari Yamaha Aerox ini jika dibandingkan dengan Vario, yaitu di bagian suspensi belakangnya kawan-kawan. Jadi seperti yang kita tahu ya, di Vario 160 untuk suspensinya menggunakan single shock yang posisinya berada di sebelah kiri, itu pun belum menggunakan shock tabung. Sedangkan di Aerox 155 sudah menggunakan double shock. Di versi standar memang belum shock tabung, namun di versi tertingginya atau versi ABS sudah shock tabung kawan-kawan. Jadi banyak sekali dulu yang mengharapkan ya Vario 160 menggunakan double shock seperti Aerox, namun kenyataannya sampai sekarang masih menggunakan single shock. Jadi itu salah satu keunggulan juga dari Yamaha Aerox 155 jika dibandingkan dengan Vario di bagian suspensi belakangnya. Sudah menggunakan double shock yang tentunya juga lebih mumpuni untuk bagian suspensinya. Keunggulan yang berikutnya dari Yamaha Aerox ini jika dibandingkan dengan Vario. Jadi Aerox ini memang dari segi bodi sudah besar, gambot, sporty dan agresif. Di bagian kaki-kaki juga menyesuaikan ukuran bodinya, yaitu di bagian bannya menggunakan ukuran yang lebih lebar jika dibandingkan dengan Vario kawan-kawan. Jadi untuk ban depannya menggunakan ban tubeless merek IRC dengan ukuran 110/80, ringnya 14. Kita bisa melihat ya, untuk ban depannya terlihat sangat gambot dan donat banget sih, bulat kawan-kawan. Kemudian untuk ban belakangnya juga lebih besar dengan ukuran 140/70, ringnya 14, sudah tubeless menggunakan merek IRC. Ini dia untuk penampakannya dari bagian ban belakangnya terlihat sangat lebar dan sangat bulat. Keunggulan yang selanjutnya dari Yamaha Aerox 155 ini jika dibandingkan dengan Vario, yaitu penempatan engine mountingnya kawan-kawan. Banyak sekali yang mengeluhkan posisi engine mounting daripada Vario, karena yang awalnya di Vario 150 posisi engine mountingnya di bawah, sekarang sudah pindah di atas. Karena memang Vario sendiri sudah menggunakan rangka terbaru ya, yaitu rangka ISEF dengan posisi engine mounting yang di atas. Jadi untuk perlindungan di bagian bawah tidak ada. Sedangkan untuk Yamaha Aerox dia menggunakan posisi engine mounting di bawah. Jadi resikonya menggunakan engine mounting di atas ketika kita membentur polisi tidur dalam keadaan berkendara yang cukup kencang, itu crankcase bisa pecah atau bolong kawan-kawan. Karena terdapat beberapa kasus ya yang mengeluhkan Vario crankcase-nya jebol atau bolong karena terkena polisi tidur saat berkendara yang mungkin cukup kencang ya. Jadi bisa langsung ngebentur ke crankcase-nya tanpa ada perlindungan. Dan untuk perlindungannya sendiri kita harus beli sendiri. Jadi ada beberapa aftermarket menjual cover daripada bagian crankcase bawahnya. Sedangkan di Aerox tidak perlu karena posisi engine mountingnya di bawah. Jadi kalian tidak perlu merogoh kocek lagi untuk membeli cover mesin.
Karena untuk engine mounting di bawah sendiri, selain dia merangkul mesinnya, juga bisa mengcover atau menutupi daripada mesinnya. Jadi ketika terkena polisi tidur tidak akan langsung terkena mesin, kalian bisa lihat. Jadi untuk mesin atau crankcase-nya dia posisinya di belakang, engine mountingnya di depan. Terlebih untuk Yamaha Aerox ini engine mountingnya juga terlihat sangat besar dan sangat kokoh ya. Jadi tentunya akan melindungi secara baik atau secara bagus di bagian crankcase mesinnya. Itu salah satu keunggulan juga dari Yamaha Aerox 155 ini jika dibandingkan dengan Vario 160. Nah, jadi itu tadi kawan-kawan beberapa kelebihan atau keunggulan Yamaha Aerox 155 jika dibandingkan dengan Vario 160. Jadi di video sebelumnya saya sudah membahas kelebihan Vario 160 jika dibandingkan dengan Aerox. Kali ini sudah sebaliknya, jadi sudah impas ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Dan tentunya juga dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang berencana melakukan pembelian Yamaha Aerox 155 ataupun Vario 160. Mudah-mudahan makin tercerahkan dan sudah tahu gambarannya seperti apa. Oke, nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.